tidak menyimpang dari pasar aktual. Nah, kira-kira bisa aja berdasarkan volume belanja atau misalnya balik sepatu satu pasang 1.000. Kalau balik di bawahnya mungkin kita tolong sama sepeda, tolong balik sedih yang sepeda ya, kareba ya. Nah, artinya perlu juga lihat dalam mental PSO kira-kira kalau balik ke jalan salah teribu pasar bola wajar. Tapi kalau balik ke grosiran balik 1.000 pasang, mungkin pakai satu 70.000 balik 1.000 pasang. Itu perlu coba market PSO lah pada sasaran. Nah, kita makan untuk tanah itu ada belanja barang dasarnya setahun itu 27 miliar itu dalam sekitar 27 miliar 570 juta. Nah, bisa cek paket penyajiannya 300.000, paket sekolahnya ada setengah kali di atas sekolah. Nah, kita boleh mekanisme penetapan HPS. Penetapan HPS dilakukan melalui proses pengumpulan data harga dari berbagai sumber, seperti e-katalog, survei pasar, harga historis, dan informasi dari instansi teknis terkait. Semua data kemudian dianalisis oleh pejabat pembuat komitmen atau PKK untuk menentukan nilai HPS yang realistis dan sesuai kondisi pasar di Kota Padang. HPS ditetapkan dengan mempertimbangkan spesifikasi, volume pekerjaan, dan indeks biaya lokal. 2. Monitoring agar HPS tidak menyimpang dari pasar. Untuk memastikan kewajaran HPS, BPAKD melakukan pengecekan silang harga dengan database harga dari LKPP, data inflasi, serta melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan. Selain itu, unit pengawasan internal dan inspektorat dapat melakukan review jika diperlukan, terutama untuk paket dengan nilai besar. 3. Selisih rata-rata antara HPS dan harga penawaran pemenang. Dalam 2 tahun terakhir, rata-rata selisih antara HPS dan penawaran pemenang berada pada kisaran 5-15%. Selisih ini masih dianggap wajar karena mencerminkan efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas pekerjaan. 4. Langkah evaluasi jika selisih terlalu besar. Jika ditemukan selisih penawaran yang sangat besar, PKK bersama Pokja akan melakukan review ulang terhadap kewajaran harga penawaran. Evaluasi dilakukan melalui klarifikasi biaya, analisis harga satuan, hingga peninjauan ulang metode kerja penyedia. Bila penawaran dinilai tidak realistis atau beresiko gagal dilaksanakan, penawaran tersebut dapat digugurkan. 5. Penanganan penawaran di bawah 80% dari HPS. Penawaran yang berada di bawah 80% dari HPS dikategorikan sebagai penawaran rendah. Dalam kondisi ini, penyedia wajib memberikan dokumen jaminan tambahan atas pelaksanaan pekerjaan serta paparan analisis teknis untuk memastikan pekerjaan tetap dapat diselesaikan sesuai spesifikasi. Bila penyedia tidak dapat meyakinkan PPK, penawaran dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat. 6. Dampak penawaran rendah terhadap kualitas. Kasus pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pernah terjadi, terutama pada proyek dengan penawaran yang sangat rendah. Jika terjadi, BPAKD mengambil langkah pembinaan, menerapkan denda,
mewajibkan perbaikan sesuai kontrak, atau bahkan memutus kontrak apabila penyedia tidak dapat memenuhi kewajiban. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi internal untuk mencegah kasus serupa. 7. Ketepatan waktu penyelesaian proyek. Secara umum, proyek diselesaikan sesuai jadwal kontrak. Rata-rata deviasi untuk pelaksanaan berada pada 0-10% dari durasi kontrak. Keterlambatan biasanya terjadi karena faktor cuaca, hambatan logistik, atau revisi teknis di lapangan. 8. Mekanisme sanksi untuk keterlambatan atau one prestasi. Sanksi yang paling sering diberikan adalah denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN. Untuk kondisi lebih berat, dapat diterapkan pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, atau rekomendasi blacklist melalui inspektorat dan LKPP. 9. Konsistensi penegakan sanksi. BPAKD menerapkan sanksi sesuai regulasi. Denda dan sanksi lainnya tetap diberlakukan bila penyedia terbukti lalai. Perpanjangan waktu hanya diberikan jika terdapat alasan yang objektif dan dapat dibuktikan, seperti keadaan kahar atau hambatan teknis yang bukan disebabkan penyedia. 10. Transparansi pengadaan kepada publik. Transparansi diwujudkan melalui publikasi seluruh proses pengadaan pada sistem LPSE Kota Padang yang dapat diakses masyarakat. Informasi seperti HPS, pemandang tender, jadwal, hingga dokumen kontrak tertentu dipublikasikan sesuai ketentuan. Selain itu, BPAKD juga bekerja sama dengan Inspektorat dan BPK dalam audit berkala untuk memastikan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu fungsi BPBJ adalah melaksanakan berbagai tugas terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang mencakup perumusan dan koordinasi kebijakan, pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu secara rinci fungsi utama BPBJ. 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa. 2. Mengelola layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 3. Melakukan pembinaan dan advokasi terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa. 4. Menyediakan bimbingan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. 5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengadaan barang dan jasa. Intinya, BPBJ membantu sekretaris daerah dalam merumuskan kebijakan pengadaan barang dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah, kita lihat ada sebuah contoh nyata tentang bagaimana Badan Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ Kota Padang menjalankan tugas pentingnya dalam proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Salah satu contoh tender yang dikelola oleh BPBJ Kota Padang adalah proyek pengaspalan jalan paket 2 yang dilaksanakan pada tahun 2022. BPBJ bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan proses tender ini, mulai dari penyusunan dokumen lelang, pengumuman tender, seleksi para peserta, sehingga pengumuman pemenang dan pengawasan pelaksanaan kontrak. Semua tahapan ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Sistem pengadaan yang digunakan melibatkan teknologi digital untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Proyek pengaspalan jalan ini merupakan salah satu bagian dari upaya Pemko Padang dalam meningkatkan infrastruktur yang bermanfaat untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Dengan pengelola tender yang baik oleh BPBJ, pemerintah daerah dapat memastikan pembangunan berjalan lancar dan dana publik digunakan secara tepat sasaran. Mungkin itu gambaran singkat tentang peran BPBJ Kota Padang dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kemarin saat melakukan observasi, saya dan kelompok saya bertanya-tanya, kenapa Biro BPBJ Kota Padang terletak di Gedung Balai Kota? Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ Kota Padang ditempatkan di Gedung Balai Kota karena gedung ini merupakan pusat pemerintahan dan administrasi utama kota. Gedung Balai Kota Padang yang merupakan bangunan bersejarah dan pusat kantor wali kota serta berbagai biro pemerintahan daerah, menyediakan lokasi strategis dan representatif bagi BPBJ untuk menjalankan fungsinya. Dengan berada di Balai Kota, BPBJ dapat dengan mudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan OPD atau organisasi perangkat daerah, serta pimpinan daerah yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemerintahan yang efektif. Selain itu, gedung Balai Kota memiliki fasilitas yang lengkap dan cukup representatif untuk mendukung kelancaran tugas Biro BPBJ dalam mengelola proses pengadaan dan transparan, efisien, dan akuntabel. Posisi ini juga mendukung monitoring serta pengawasan langsung terhadap seluruh proses administrasi pengadaan yang menjadi tanggung jawab BPBJ Kota Padang. Gedung ini juga menjadi simbol sentralisasi administratif yang memudahkan koordinasi antara unit kerja pemerintah daerah untuk percepatan pelayanan publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran penting Badan Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ Kota Padang dalam mendukung pembangunan daerah. Seperti BPBJ Kota Padang berlokasi strategis di Gedung Balai Kota, pusat pemerintahan Kota Padang. Di sini BPBJ mengelola seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan dan tentunya profesional. Contohnya, BPBJ mengelola tender proyek pengaspalan jalan, mulai dari pengumuman seleksi hingga pengawasan pelaksanaan kontrak. Semua dilakukan berdasarkan sistem digital e-procurement yang memudahkan dan menjamin adanya akuntabilitas. Tidak hanya itu, BPBJ juga rutin memberikan pelatihan agar sumber daya manusia pengadaan semakin profesional dan kompeten sesuai aturan yang berlaku. Maksudnya, setiap pegawai yang bekerja atau mendapatkan suatu tanggung jawab terhadap BPBJ tersebut, tanggung jawab terhadap pemerintah daerah Kota Padang harus melakukan suatu pelatihan agar menjadi sumber daya manusia yang berkompeten yang sesuai dengan ketetapan terhadap pekerjaannya tersebut. Lalu, BPBJ juga mendorong partisipasi UMKM lokal untuk naik kelas melalui pengadaan pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari dukungan pengembangan ekonomi daerah. Dengan adanya koordinasi yang erat bersama berbagai unit kerja, BPBJ memastikan pengadaan berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, efisien, dan mendukung transparansi pemerintah.